warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Karena ini nanti saya ada telekonferensi, mungkin nggak bisa lama, mungkin jam 9 ya saya janjian telekonferensi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Jamaah rahimakumullah seluruhnya, santriwan santriwati, ustadz-ustadzah, dewan nasihat asatidzah, pokja, sivitas, jamaah, sivitas, dan tamu undangan dimaukan oleh Allah, dan juga yang di online. Pertama kita memunajatkan rasa syukur Allah Subhanahu wa taala dan salawat salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kehidupan yang kita jalani di dalam kita menjalani kehidupan ini mengalami pasang surut, mengalami turun naik, mengalami inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil lil albab, mengalami pasang surut, naik turun, keadaan kondisi batin, kondisi lahir yang mempengaruhi batin, ataupun kondisi batin juga yang mempengaruhi kehidupan yang lahir. Perilaku yang kita lakukan itu adalah supaya terwujudnya satu kemajuan dan keselamatan. Kemajuan yang dimaksud bukan sekedar semata-mata sains dan teknologi, akan tetapi kemajuan dalam pengertian kehidupan, karena teknologi sains itu adalah alat disebut kemajuan itu digunakan untuk alat sebuah perilaku keselamatan, baik kehidupan yang lahir ataupun kehidupan yang batin. Inilah sesungguhnya karena beberapa kali saya sampaikan bahwa kehidupan itu ada dua, kehidupan lahir dan ada kehidupan batin. Kehidupan berdunia saat ini oleh jasad dan kehidupan batin juga saat ini. Kehidupan lahir dengan tatanan syariat dan kehidupan batin dengan tatanan hakikat. Kehidupan lahir dengan tatanan syariat intinya adalah tidak berpecah belah. Kemudian kehidupan batin dengan zikir, adanya kehadiran Dia, diri Tuhan. Maka kehidupan yang kita jalani adalah disebut sebagai kehidupan beragama yang sebenarnya atau yang sesungguhnya. Karena kalau kita mau jujur, kita itu sebenarnya kehidupan yang sekarang ini ada oleh umat manusia saat ini. Beragama kita adalah beragama tafsir agama. Beragama kita adalah tafsir agama. Kita kalau mau jujur, sehingga ada sekelompok dengan menggunakan pamannya tafsir kehidupan kita oleh tafsir agama. Apakah memang benar-benar beragama? Agamanya Nabi Muhammad, agamanya Rasul, agamanya Nabi Isa, agama Nabi Daud, agamanya Nabi Ibrahim umpamanya. Kalau kita mau jujur, enggak. Kita itu beragama selama ini adalah beragama tafsir. Tergantung tafsirnya.
Kalau kita menganut agama tafsir, umpamanya kamu mempelajari Jalalain, maka kehidupan kamu itu adalah kehidupan tafsir Jalalain. Kalau kita Al-Manar, berarti tafsir kita adalah menghidupi kehidupan tafsir Al-Manar, rupanya dan seterusnya dan sebagainya. Pun di agama-agama yang lain juga sama, sesungguhnya adalah agama tafsir. Tafsir dari sebuah pemikiran yang kita munculkan. Karena membaca satu ayat, saat kita tafsir si A, si B, si D berbeda, dan itu yang kita yakini benar, dan itu yang kita ikuti, kita anut, maka sesungguhnya kita selama ini adalah menjalani kehidupan tafsir agama. Itu kalau kita mau jujur. Maka menjadi tidak logis pada saat ada orang yang sangat kultus dan fanatik pada sebuah agama. Pada saat seseorang itu lahir, dia sekarang kita menjadi Islam, kamu menjadi Islam, karena kamu lahir di wilayah di mana Islam itu banyak. Orang tuamu Islam sehingga kamu menjadi Islam. Saat kamu mungkin lahir di Cina, di negara Cina, bisa jadi kamu adalah bisa Konghucu, di mana itu yang ada di situ gitu ya. Di Jepang mungkin kamu akan beragamanya orang Jepang, di India kamu menjadi Hindu, di Bali bisa jadi kamu Hindu. Jadi pada saat kemudian kita mengklaim bahwa kita yang paling benar, yang lain itu salah. Hanya karena orang tua kita adalah Islam, kemudian betapa tidak adilnya Tuhan pada saat ada orang yang lahir di luar Islam, kemudian dia langsung masuk neraka akibat orang tuanya, kan begitu ya. Kita kalau mau jujur, memang Allah membekali akal, tapi saya mengatakan di sini bahwa apakah ya menjalani kehidupan ini didasarkan sebuah perilaku nenek moyang yang kita anggap sebagai agama yang kita dari nenek moyang kita, kemudian kita berada merasa di dalam sebuah kebenaran. Ini adalah sebenarnya kalau kita mau jujur juga ini budaya. Jadi menjadi tidak logis kalau kita, diri kita itu kemudian akibat pada beragamanya dari nenek moyang, kemudian kita membuli, mengolok, membantai yang tidak sefaham, sekeyakinan dengan kita. Tapi nanti korelasinya akan saya kaitkan dengan materi selanjutnya. Tapi di sini adalah jika beragama tidak menjadikan damai, tentram dan berkemajuan bagi diri, keluarga dan lingkungan, dan merugikan, pasti ada yang salah dalam kehidupan beragama kita. Seperti halnya kita lahir di dalam sebagai suku A, suku B, suku C, suku Jawa, suku Batak, suku Sulawesi, suku Papua, kemudian kita merasa suci karena kita lahir sebagai suku Jawa, itu pun juga nggak masuk akal, karena lahir menjadi suku apa itu bukan pilihan, itu adalah kodrat, itu adalah ketetapan. Kita nggak bisa pada saat di jero weteng kemudian kita moh akun duwe mbok wong Papua boso metu terus mlebu neh, itu kan nggak mungkin gitu. Utawa metu karena kita merasa Islam paling benar, waduh kok pas ini kok bapakku wong Kristen ki mlebu neh kan. Sebaliknya juga demikian. Aku pengen bayi ini pengen agamanya itu Katolik, mbok metu kok tibake wong kopian nganggo rukuh mlebu neh kan gitu. Kan nggak mungkin. Bahwa bagaimana seharusnya beragama itu bukan karena sebuah budaya. Tapi yang jelas begini, beragama itu bukan perihal membenarkan kebiasaan, namun bagaimana
beragama atau kehidupan itu sendiri, kehidupan yang kita jalani. Karena beragama itu kehidupan itu sendiri, bukan perihal membenarkan kebiasaan, namun bagaimana kita menjadi orang yang membiasakan kebenaran, membiasakan berada di dalam kebenaran bahkan, sehingga mutlak seharusnya mengetahui kebenaran itu apa. Bukan pembenaran, tapi kebenaran itu apa, supaya kita berada di dalam kebenaran, bukan menjadi orang yang melakukan pembenaran. Ada beda ya, kamu harus mengetahui kebenaran dan pembenaran. Kalau pembenaran itu emosi, kultus, fanatik, merasa diri hebat, merasa diri pinter, merasa diri cerdas, merasa diri bukunya banyak yang dibaca, kemudian melakukan pembenaran intuisinya, pembenaran pemikirannya, pembenaran intuisinya. Itu kemudian bukan pembenaran. Yang diperlukan adalah kebenaran di atas sebuah perilaku jujur, adil, benar. Di atas perilaku jujur, orang yang berani mengakui kelemahan, kekurangan, dan manusia tempat salah dan dosa. Bahwa manusia itu tidak tahu apa-apa kalau tidak diberitahu yang lain. Bahwa ada kebenaran yang kita harus berada di dalam kebenaran itu. Harus menerima dengan jujur. Ada anugerah yang kita tidak boleh iri dan dengki. Jika anugerah itu diterima oleh orang lain, kita mengakui dengan jujur, menerima dengan jujur, dengan lapang dada, tidak dibungkus oleh kuburan ego dan keakuan. Jujur itu berat. Menjadi jujur itu berat ya, karena tutupnya jujur itu adalah fanatik, kultus, bangga dengan suku, dengan keturunan, merasa diri pengalamannya lebih hebat, merasa diri orang pinter. Maka untuk berlaku jujur, mengakui, untuk menerima kebenaran dari orang lain menjadi berat pada saat kita tidak bisa menanggalkan perilaku-perilaku kuburan. Kemudian kedua, adil. Setelah kita melakukan jujur, adil. Saat kita tidak bisa adil terhadap diri, maunya orang lain yang harus berbuat adil. Saat kita berharap orang lain itu untuk adil kepada kita, tapi kita nggak pernah buat adil kepada orang lain. Saat kita tidak pernah mampu mengadili diri sendiri, maka kita tidak akan pernah bisa melihat kebenaran. Kita akan selalu melakukan pembenaran. Saat kita tidak bisa adil terhadap diri, adil terhadap pikiran kita, adil terhadap nalar rasional kita, adil terhadap perilaku-perilaku yang kita jalani. Kita berbuat adil jika kita mengetahui struktur penciptaan diri kita, fungsi otak, fungsi tangan, fungsi mata, fungsi telinga untuk menyimak, mendengar, mata untuk mencermati kehidupan diri yang batin. Itu adil, mampu mengadili diri, sehingga tidak mudah menyalahkan orang lain, tapi tidak pernah bisa mengetahui kesalahan diri, maka tidak akan bisa berbuat adil. Kemudian yang ketiga, benar. Dalam pencarian, mencari kebenaran, bukan pembenaran. Apakah benar itu berada di dalam buku? Apakah benar itu berada di dalam pikiran kita? Apakah benar itu di dalam institusi pendidikan mungkin? Apakah benar itu ada di hakim? Apakah kebenaran itu ada di pengadilan? Di mana kebenaran itu berada? Apa kebenaran itu apa? Atau bagaimana? Atau siapa? Untuk supaya tidak taklid, maka ada ilmu alimul ghaibi wa syahadati. Ada ilmu yang menunjukkan keberadaan al-ghaibnya diri Tuhan, wa syahadati, ilmu yang menjadikan di dalam ikatan saya bersaksi secara fakta rasa hati.